Halo, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang ekspor dan impor ya. Terutama kita fokus pada ekspornya. Oke, langsung saja. Pendahuluannya. Oke, tidak ada satupun negara di dunia yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dibutuhkan kerjasama dan interaksi antar negara guna memenuhi kebutuhan. Kerjasama perdagangan merupakan salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan masing-masing negara. Bentuk kerjasama perdagangan tersebut dapat diwujudkan melalui ekspor dan impor ya. Nah, ini kita langsung di pengertian ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan atau mengirim barang ke luar negeri, biasanya dalam jumlah besar untuk tujuan perdagangan, dan melibatkan custom atau yang sering kita sebut dengan bea cukai, baik di negara asal maupun negara tujuan. Dan impor adalah sebaliknya, kegiatan memasukkan barang ke dalam negeri, biasanya dalam jumlah besar untuk tujuan perdagangan. Dan sama juga melibatkan bea cukai sebagai pengawas keluar masuknya atau lalu lintas barang dalam suatu negara. Manfaat ekspor adalah memperluas pasar, bisa menambah devisa negara, dan dapat memperluas lapangan kerja. Manfaat impor memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan dari dalam negeri. Memperoleh teknologi yang lebih mutakhir, yang lebih modern, dan memperoleh bahan baku yang nanti akhirnya dikelola di pabrik-pabrik dalam negeri ya. Faktor pendorong terjadinya ekspor dan impor antara lain untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang terakhir adalah adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Selanjutnya, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain, dan terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Produk ekspor dan impor antara lain, satu, barang migas atau minyak bumi dan gas adalah barang tambang yang berupa minyak bumi atau gas. Yang kedua, barang non-migas adalah barang-barang yang bukan berupa minyak bumi dan gas, seperti hasil perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan hasil pertambangan yang bukan berupa minyak bumi dan gas. Jenis-jenis ekspor dan impor. Satu, ada ekspor biasa, dalam hal ini barang dikirim ke luar negeri sesuai dengan peraturan umum yang berlaku, yang ditujukan kepada pembeli di luar negeri untuk memenuhi suatu transaksi yang sebelumnya sudah diadakan dengan importir luar negeri. Yang kedua, barter. Barter adalah pengiriman barang-barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang, tidak menerima pembayaran di dalam mata uang rupiah.
Yang ketiga ada konsinyasi atau consignment, adalah pengiriman barang ke luar negeri untuk dijual, sedangkan hasil penjualannya diperlakukan sama dengan ekspor biasa. Yang keempat ada package deal, adalah perjanjian perdagangan, trade agreement, dengan salah satu negara. Pada perjanjian ditetapkan sejumlah barang tertentu akan diekspor ke negara itu, dan sebaliknya dari negara itu akan diimpor sejumlah jenis barang yang dihasilkan dari negara tersebut. Yang terakhir ada penyelundupan atau smuggling, adalah kegiatan ekspor impor secara ilegal dengan tidak melalui pengurusan dokumen yang sah, dengan tujuan memikirkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku. Ini adalah hambatan ekspor dan impor. 1. Tarif atau bea cukai. Tarif adalah pembebanan pajak, custom duties, terhadap barang-barang yang melewati batas kenegaraan. 2. Kuota impor. Kuota membatasi banyaknya unit yang dapat diimpor. Subsidi. Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. State trading operation. State trading operation adalah pemerintah dalam perdagangan melakukan kegiatan ekspor. Yang kelima ada peraturan anti-dumping. Politik dumping adalah menjual suatu barang atau jasa di luar negeri yang nilainya lebih murah dari harga dalam negeri. Demikian penjelasan singkat ekspor dan impor. Untuk next video kita akan membahas tentang syarat-syarat ekspor. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen, share jika Anda menyukai video ini. Thanks for watching. Sampai jumpa di video kami berikutnya.